Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 98. Siapa yang salah? Randi mengepalkan tangannya. Tubuhnya terasa gemetar menahan marah. Ia tidak menyangka ada orang yang setega itu dan berniat untuk menghabisi Nafisa. Wanita itu sudah terlalu banyak mendapat cobaan hidup. Namun mengapa masih ada orang yang seakan tidak puas dengan apa yang telah dialaminya? Randi teringat ketika terakhir kali berjumpa dengan Nafisa. Pada saat itu, Nafisa duduk di halte bus dengan tubuh yang kurus dan mata yang cekung. Julian meminta Randi untuk menyuruh Nafisa naik ke mobilnya. Namun Nafisa tidak mau dan lebih memilih untuk naik ke busway ke kampusnya. Melihat Nafisa yang ditabrak dengan sangat keras hingga tubuhnya terpental jauh, membuat Randi seakan tidak percaya bila wanita itu masih bisa diselamatkan. Setelah mengambil salinan folder video dari pengelola apartemen, Randi langsung menuju ke rumah sakit di mana Nafisa saat ini dirawat. Di perjalanan menuju rumah sakit, ia tidak ada henti-hentinya memikirkan kondisi Nafisa. Ia begitu tidak tenang bila tidak mengetahui langsung seperti apa kondisi Nafisa saat ini. Randi masuk ke rumah sakit dan langsung menuju ke ruangan perawatan Nafisa yang berada di ruang ICU. Aldi, panggil Randi ketika melihat Aldi duduk di kursi tunggu yang ada di depan ruangan. Randi melihat kondisi Aldi yang begitu sangat sedih. "Mas Randi, ngapain kesini?" tanya Aldi. "Mas baru dengar kabar tentang Nafisa. Bagaimana keadaannya?" tanya Randi. "Mas kenal Nafisa?" Aldi memandang Randi. Awalnya ia mengira bahwa Randi hanya datang ke rumah sakit atas perintah Julian. Randi menganggukkan kepalanya. "Nafisa gadis yang sangat baik. Mas jumpa Nafisa beberapa kali. Bagaimana kondisi Nafisa sekarang?" Randi duduk di kursi sebelah Aldi. Aldi menggelengkan kepalanya. Dirinya seakan tidak mampu untuk menyampaikan seperti apa kondisi Nafisa saat ini. Ia hanya menangis dan mengusap air matanya. "Mas yakin Nafisa sangat kuat. Dia pasti sanggup untuk bertahan. Kamu harus banyak berdoa untuk Nafisa." Randi mengusap punggung Aldi. Aldi hanya diam ketika mendengar ucapan Randi. "Aku tidak pernah menyangka, Mas, kalau Nafisa menikah karena perbuatan Julian. Bila seandainya aku tahu dia hamil, aku tidak akan keberatan menikahinya. Bukan hanya masa depan Nafisa yang sudah hilang, namun juga hidup Nafisa ingin diambilnya." Aldi mengusap air matanya. Ia begitu sangat tulus mencintai Nafisa. Bahkan saat awal mereka masuk kuliah, Nafisa yang memiliki wajah cantik dan sangat cerdas serta mandiri membuatnya mengagumi Nafisa secara diam-diam. "Seandainya Mas tahu bahwa Nafisa dekat dengan Aldi, Mas pasti beritahu tentang kedatangan Nafisa ke kantor," jelaskan Randi. "Nafisa itu teman aku, Mas. Kami satu kampus dan juga satu kelas. Aku sudah mengenalnya sejak awal dia kuliah. Nafisa juga bekerja di tempat usaha karaoke milikku. Dia sudah mengambil hidup wanita yang sangat aku cintai. Dia tidak tahu bagaimana cara aku selalu menjaganya." Aldi berkata dengan berusaha menahan air matanya. Ia kembali mengingat masa-masa telah dilaluinya bersama dengan Nafisa. Setelah Julian menikahi Nafisa, dia sama sekali tidak menghiraukan Nafisa, hingga Nafisa masuk kategori hamil kurang gizi. Saat Nafisa harus dirawat di rumah sakit karena kondisi kehamilannya, ia hanya mengambil kamar kelas 3. Nafisa juga tinggal di sebuah rumah kontrak yang sangat kecil. Aku memutuskan untuk mengurus perpisahan Nafisa dan Julian setelah mengetahui ini semua. Aku membawa Nafisa ke apartemenku yang memang tidak aku tempati, guna melindungi Nafisa dari Tante Santi dan Amera. Mereka begitu tega terhadap Nafisa, padahal di sini Nafisa tidak bersalah sama sekali. Setelah apa yang mereka lakukan tidak membuat keluarga Julian puas. Aldi bercerita dengan wajah sangat marah menahan rasa emosinya.
Randi menganggukkan kepalanya. Kamu harus yakin, Nafisa pasti bisa melewati cobaan ini. Setelah tahu Nafisa bersama dengan Aldi, Mas sekarang bisa tenang. Mas tahu, cuma kamu yang mampu melindungi Nafisa, ungkap Randi. Aku akan tetap menikahi Nafisa, Mas, walau bagaimanapun keadaannya. Aku berjanji akan selalu melindungi Nafisa. Aldi mengusap air matanya. Randi memeluk Aldi. Mas akan selalu mendoakan agar kalian bahagia. Dia wanita yang sangat baik. Walaupun Mas hanya baru beberapa kali berjumpa dengan Nafisa, tapi Mas bisa mengetahui hal itu, ucap Randi. Makasih Mas, aku tidak pernah maafkan Julian. Bila suatu hal terjadi dengan Nafisa, aku gak sanggup kehilangan dia, Mas. Aldi berulang kali mengusap air matanya. Apa Mas boleh melihat Nafisa di dalam? Tanya Randi. Sekarang dokter sedang ada di dalam untuk meriksa kondisi Nafisa setelah operasi, Aldi berkata dengan kaki yang gemetar. Kamu harus kuat. Maaf ya, Mas gak bisa lama-lama temani kamu, ucap Randi. Iya Mas, tidak apa. Papi dan Mami akan kesini juga, jawab Aldi. Mas pamit ya. Bila Nafisa sudah sadar, sampai kepadanya Mas titip salam. Randi beranjak dari duduknya. Iya Mas, jawab Aldi. Kakinya gemetar ketika melihat rekaman CCTV peristiwa tersebut. Berulang kali Julian mengusap wajahnya. Saat ini, tubuhnya terasa begitu amat lemas dan sakit hatinya setelah menonton video tersebut. Aku yakin, Mama yang telah melakukan ini semua, kata Julian di dalam hatinya. Ia begitu mengenali mamanya. Mamanya jenis wanita berhati keras yang sanggup melakukan apapun yang dia inginkan. Sedangkan istrinya tidak mungkin melakukan ini semua, apalagi sekarang Amera dalam keadaan sakit. Tinggalkan saya, Julian berkata dengan memandang Randi yang duduk di depannya. Saat ini, kepalanya terasa begitu sakit. Baik Pak, Randi beranjak dari duduknya dan pergi meninggalkan ruangan Julian. Tubuhnya terasa begitu amat lelah. Beresak sejenak di ruangannya, begitu sangat dibutuhkannya. Mas Randi, panggil Leni. Ya, jawab Randi. Mas, aku mau ngomong. Leni beranjak dari duduknya. Enggak terima interogasi, Randi berkata dengan mengangkat tangannya dan pergi meninggalkan Leni. Ya, padahal pengen cari informasi. Dengan cepat Leni diam dan duduk kembali di kursi kerjanya ketika melihat Julian keluar dari ruangannya. Sibuk sekali sekarang ibu lihat. Ini menyapa putranya yang sedang duduk di ruang tamu dengan memandang layar laptopnya. Pak Julian sekarang kondisinya tidak baik, Bu. Kelihatan banget kalau dia mungkin lagi bingung menyelesaikan masalah dia. Jadi semua kerjaan aku yang pegang. Randi memandang ibunya. Apa masalahnya belum selesai? Tanya Nina. Semakin rumit, Bu, jawab Randi. Semakin rumit bagaimana? Tanya Nina. Enggak tahulah, Bu. Mungkin ini karma untuk Pak Julian dan juga Ibu Santi. Setelah apa terjadi dengan Nafisa, sekarang mereka enggak ada henti-hentinya mendapat masalah. Dan sekarang masalahnya tentang Amera, jawab Randi. Kenapa dengan Amera? Tanya Nina. Aku belum bisa cerita, Bu. Soalnya ini masih praduga. Randi tersenyum dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Seperti itulah yang namanya hidup. Orang yang tidak punya apa-apa belum tentu kalah. Orang yang kaya belum tentu bahagia, jawab Nina. Aku begitu sangat kagum melihat keluarga Pak Bima. Mereka orang kaya namun rendah hati. Aldi itu juga sangat baik sekali. Keluarga mereka sangat tulus terhadap Nafisa. Dan melihat itu, aku merasa tenang. Randi tersenyum memandang ibunya. Iya, ibu juga senang ketika dengar kabar Nafisa yang sekarang kondisinya sudah mulai membaik. Apalagi setelah tahu Nafisa sudah menikah secara resmi dengan Aldi.
Ibu Santi pasti merasa bersalah. Yang baik dibuang, yang tidak baik malah diambil. Randi sudah mulai mencari informasi tentang Amera yang ternyata memiliki masalah dengan kejiwaan. Namun hal ini belum disampaikannya kepada Julian, mengingat Julian yang semakin kacau setelah pernikahan Nafisa.